Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadianti, salah satu mahasiswi tingkat akhir program studi meteorologi Institut Teknologi Bandung. Di sini saya akan berbagi mengenai penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengaruh Siklon Tropis Cempaka terhadap sebaran abu vulkanik pada letusan Gunung Agung November 2017. Penelitian sebaran abu vulkanik merupakan salah satu penelitian yang cukup penting dilakukan, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak gunung api aktif, sehingga Indonesia rentan terkena bencana gunung meletus. Bencana ini dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti mengganggu penerbangan, menimbulkan berbagai masalah kesehatan, terjadinya hujan asam, dan dampak lainnya. Salah satu gunung api aktif yang ada di Indonesia adalah Gunung Agung yang meletus pada November 2017 dengan kolom abu mencapai 8,5 km menurut Habib dan kawan-kawan pada tahun 2019. Letusan Gunung Agung di Bali ini terjadi secara bersamaan dengan adanya aktivitas siklon tropis Cempaka di selatan Pulau Jawa. Gangguan atmosfer akibat dari siklon tropis ini berpotensi dapat mengganggu sebaran abu vulkanik. Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh Habib dan kawan-kawan pada tahun 2019, namun belum dilakukan analisis meteorologi dengan lengkap. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini yaitu kejadian letusan Gunung Agung di Bali bertepatan dengan terjadinya siklon tropis Cempaka di selatan Jawa. Siklon tropis ini berpotensi mempengaruhi sebaran abu vulkanik. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang mengkaji seberapa besar dampak siklon tropis terhadap sebaran abu vulkanik dan bagaimana mekanismenya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis sebaran abu vulkanik akibat pengaruh siklon tropis Cempaka saat kejadian letusan Gunung Agung pada bulan November 2017. Berikut adalah data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, data meteorologi ERA5, lalu data letusan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, data DMS-RTM, dan data verifikasi citra satelit Mawari 8. Selanjutnya untuk metode. Pada penelitian kali ini saya akan melakukan simulasi sebaran abu vulkanik untuk dua kondisi. Yang pertama, kondisi saat terjadinya siklon tropis Cempaka. Pertama, perlu dilakukan pemilihan waktu letusan, lalu dilakukan analisis sinoptik angin pada saat kejadian siklon tropis, lalu dilakukan simulasi sebaran abu vulkanik dengan data pada waktu kejadian. Lalu dilakukan kondisi tanpa terjadinya siklon tropis Cempaka. Yang pertama, perlu dilakukan pemilihan waktu untuk kondisi tanpa siklon tropis, lalu dilakukan simulasi sebaran abu vulkanik pada waktu terpilih. Lalu dilakukan verifikasi peta sebaran abu vulkanik dengan citra satelit Himawari 8 pada saat kejadian. Lalu dilakukan analisis pengaruh siklon tropis terhadap sebaran abu vulkanik dengan membandingkan simulasi sebaran abu vulkanik antara kedua kondisi. Selanjutnya untuk hasil. Yang pertama, pada kondisi dengan siklon tropis Cempaka. Pertama, perlu dilakukan pemilihan kejadian letusan. Pada akhir bulan November 2017, Gunung Agung mengalami beberapa kali erupsi yang dapat dilihat pada tabel. Dari tabel, kita dapat mengetahui bahwa letusan Gunung Agung dengan plam tertinggi terjadi pada tanggal 27 November 2017 pada pukul 23.10 UTC dengan ketinggian mencapai 6.965 meter. Ketinggian ini apabila dikonversi dalam pressure level menjadi lebih kurang 400 HPA. Pada tanggal yang sama juga telah terjadi siklon tropis Cempaka di selatan Pulau Jawa. Selanjutnya, dilakukan analisis sinoptik angin pada waktu kejadian. Pada tanggal 28 November 2017 pada pukul 00 UTC atau pukul 8 WITA untuk level 400 HPA atau altitude 7000 meter, terlihat pada kawasan Bali dan sekitarnya angin bergerak dari utara dan timur laut ke barat daya. Pada tanggal ini, kondisi cuaca sudah dipengaruhi oleh aktivitas siklon tropis Cempaka. Karena posisi siklon yang berada di selatan Pulau Jawa, maka ada komponen selatan yang cukup kuat, di mana terlihat arah angin konsisten dengan sirkulasi siklonik dari siklon tropis. Dari plot vertikal angin, terlihat kondisi angin cukup seragam dari ketinggian 3000 meter ke atas. Lalu dilakukan simulasi sebaran abu vulkanik dengan kondisi dipengaruhi siklon tropis Cempaka. Pada simulasi ini, saya mengambil threshold konsentrasi sebesar 1 dikali 10 pangkat minus 5 gram per meter pangkat 3. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Witem dan kawan-kawan pada tahun 2007 dan Pratami pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa threshold konsentrasi kemunculan abu untuk jarak aman adalah dalam penerbangan adalah 1 dikali 10 pangkat minus 5 gram per meter pangkat 3. Dari gambar ini terlihat pada altitude 7000 meter atau 400 HPA, arah angin rata-rata berasal dari timur laut, sehingga arah sebaran abu vulkanik mengarah ke arah barat daya. Sebaran abu yang mengarah ke barat daya ini dikarenakan adanya siklon tropis Cempaka, di mana dengan luas sebaran yaitu 4.871,18 km².
Untuk melihat apakah model dapat merepresentasikan kondisi sebenarnya, perlu dilakukan verifikasi atau validasi dengan hasil observasi. Gambar berikut merupakan citra satelit sebaran abu vulkanik beberapa waktu setelah kejadian dari penelitian sebelumnya. Dari kedua sumber dapat diketahui bahwa sebaran abu vulkanik pada saat kejadian memang bergerak ke arah barat daya karena adanya siklon tropis Cempaka, sehingga menyebabkan abu bergerak mengarah ke arah pusat siklon. Selanjutnya untuk kondisi tanpa siklon tropis Cempaka. Pertama, dilakukan pemilihan waktu kejadian tanpa siklon tropis. Berikut merupakan distribusi angin U dan V pada 400 HPA pada bulan November hingga Desember dari 2000 hingga 2020 saat tanpa siklon tropis. Dari gambar tersebut, diambil 9 kasus yang peluang gridnya besar dari 2%, di mana total grid tersebut berkontribusi mendekati 90% dari semua event. Lalu, setiap grid akan dipilih satu perwakilan kasus untuk disimulasikan sesuai pada tabel 4.2. Selanjutnya dilakukan simulasi sebaran abu vulkanik untuk kondisi tanpa pengaruh siklon tropis untuk altitude 7.000 meter yang diwakilkan oleh 9 grid waktu pada slide sebelumnya. Terlihat arah angin sebaran konsisten dengan arah vektor angin untuk setiap grid. Dari semua grid terlihat sebaran abu vulkanik terbesar terjadi pada grid A. Hal ini disebabkan karena kecepatan angin pada grid A juga cukup besar dan komponen angin zonalnya yang juga cukup kuat dibandingkan pada grid lainnya. Selanjutnya dilakukan perbandingan simulasi sebaran abu. Berikut merupakan komposisi simulasi sebaran abu vulkanik saat siklon tropis Cempaka dan tanpa siklon tropis untuk threshold 10⁵ gram per meter pangkat 3. Di mana setiap kontur mewakili setiap kondisi sesuai keterangan pada gambar. Untuk simulasi dengan kejadian siklon tropis Cempaka terlihat arah sebaran mengarah ke arah barat daya. Sedangkan untuk simulasi tanpa pengaruh siklon tropis terlihat arah sebaran abu sesuai dengan slide sebelumnya untuk setiap grid, di mana alfa merupakan besar sudut antara masing-masing grid dengan kondisi dipengaruhi siklon tropis Cempaka dan luas sebarannya yang dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, perbandingan simulasi sebaran abu, di mana gambar berikut merupakan simulasi sebaran abu pada saat kejadian untuk threshold 10⁻⁵ gram per meter pangkat 3, di mana memang terlihat sebaran abu mengarah ke arah barat daya. Lalu sebelah kanan merupakan peta peluang sebaran abu vulkanik tanpa siklon tropis untuk threshold 10⁻⁵ gram per meter pangkat 3. Dari tabel kita dapat mengetahui peluang sebaran abu vulkanik untuk masing-masing arah mata angin. Terlihat pergerakan sebaran abu vulkanik dengan peluang terbesar yaitu ke arah barat, tenggara, dan timur laut. Namun dari ketiga arah dominan tersebut, pergerakan ke arah barat terlihat lebih mendominasi. Hal ini sesuai dengan distribusi angin, di mana pada gambar tersebut terlihat distribusi paling banyak berada di sebelah barat, sehingga angin cenderung akan bergerak ke arah barat dan mempengaruhi sebaran abu vulkanik menuju arah tersebut. Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, untuk kondisi sebaran abu vulkanik yang dipengaruhi siklon tropis Cempaka, yaitu pada tanggal 28 November 2017, angin dominan pada level 400 HPA atau altitude 7.000 meter mengarah ke arah barat daya, sehingga sebaran abu juga mengarah sesuai dengan vektor angin dengan luasan sebaran abu mencapai 6.603,62 km pangkat 2. Lalu untuk kondisi tanpa pengaruh siklon tropis untuk bulan November hingga Desember, wilayah kajian pada level 400 HPA dan altitude 7.000 sesuai hasil join PDF bahwa distribusi angin dominan mengarah ke arah barat. Lalu dari hasil simulasi sebaran abu vulkanik untuk kondisi tanpa dipengaruhi siklon tropis, yaitu dominan bergerak ke arah barat dengan peluang sebesar 34,4%, ke arah tenggara dengan peluang sebesar 13,4%, ke arah timur laut dengan peluang sebesar 13%, dengan luasan sebaran abu rata-rata yaitu 3.853,82 km². Selanjutnya, perubahan luasan sebaran abu vulkanik ketika terjadi siklon tropis Cempaka yaitu bertambah sebesar 71,35% dari kondisi tanpa pengaruh siklon tropis secara rata-rata. Berikut adalah saran untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Semoga informasinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.